Selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian, anak-anak, oma opa yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam acara Resapi Renungan Sabtu pagi. Dan sebelum kita lebih lanjut, mari kita simak lagu berikut ini. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hari. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Berdasarkan lagu yang kita dengar tadi, sesuai dengan tema renungan kita, yaitu tentang kasih. Tadi lagunya bahasa cinta, bagaimana kita memohon kepada Tuhan untuk selalu mengajarkan tentang bahasa kasih, tentang bahasa cinta. Bacaan Alkitab kali ini diambil dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23b, karena mulai minggu ini sampai hari minggu-minggu selanjutnya itu akan dibahas tentang buah roh yang terkandung di dalamnya 9 nilai dari buah roh yang dihasilkan oleh buah roh itu. Kita baca Alkitab terlebih dahulu. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dari 9 buah roh tadi kita akan bahas untuk pagi ini, yaitu tentang kasih. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana juga yang dituliskan di dalam 1 Korintus tentang kasih itu, bahwa kasih
menjadi bagian kehidupan umat manusia. Apapun yang dilakukan orang di 1 Korintus 13 ayat 4 dan selanjutnya, bisa bernubuat, bisa memiliki ilmu pengetahuan, tapi kalau tidak mempunyai kasih, dikatakan oleh Rasul Paulus, sama sekali tidak berguna. Jadi walaupun Paulus punya segala hal, bisa melakukan nubuat, bisa memiliki pengetahuan bahkan iman yang sempurna, kalau tidak punya kasih maka tidak ada gunanya. Dan lebih lanjut, paparan dari Rasul Paulus tentang kasih dikatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak marah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. Jadi kasih itu perwujudannya banyak. Ketika orang memiliki kasih, ia tunjukkan dengan kesabaran. Ketika ia memiliki kasih, ia tidak mendendam. Ketika ia memiliki kasih, dia akan berbuat baik. Ada banyak hal yang bisa dilakukan dan diwujud nyatakan oleh seseorang yang memiliki kasih. Bahkan diungkapkan di dalam Lukas 7 ayat 47b, kalau orang banyak diampuni dosanya, dia banyak berbuat kasih. Tapi kalau orang sedikit diampuni dosanya, sedikit berbuat kasih. Jadi orang yang memiliki kasih yang luar biasa, berarti orang ini merasakan bahwa Tuhan mengampuni dosanya. Tuhan berkarya secara luar biasa karena dirinya merasa sangat berdosa, dan yang harusnya mengalami kebinasaan, ia mengalami keselamatan. Karena apa? Karena kasih melalui pengampunan Tuhan. Oleh karena itu, responnya adalah berbuat kasih yang banyak. Dan dari ketiga hal, kalau kita lihat dari 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Jadi hidup manusia dimungkinkan di tengah dunia ini karena kasih Allah. Allah menolong manusia. Allah dalam perjanjian lama memberikan kemenangan pada saat umatnya tertekan dan harus mengalami peperangan. Tuhan memberikan kemenangan karena kasih-Nya. Tuhan juga dalam kehidupan kita memberikan anugerah keselamatan pada kita melalui pengorbanan Kristus karena kasih Allah. Jadi kasih menjadi bagian yang mendasar dan sumber utama dalam kehidupan setiap umat Tuhan. Allah mengasihi kita. Respon kita adalah kita mengasihi Tuhan. Kemudian yang kedua, kita juga mengasihi sesama. Itu adalah wujud dari kasih kita kepada Tuhan karena kita hidup oleh kasih. Bahkan Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita diselamatkan karena kasih Allah. Kita yang sudah diselamatkan, kita berbuat kasih dengan perwujudan tadi, tidak melakukan yang tidak adil, dia senang melakukan kebenaran, menolong orang lain. Itu wujud dari kasih karena kita sudah menerima kasih dari Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara sekalian, oma opa, anak-anakku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kendati pun ketika kita akan mewujudkan kasih, tidak semua orang juga merespon dengan baik kasih yang kita wujud nyatakan, tapi tidak perlu berkecil hati. Teruslah berbuat kasih. Kendati pun lingkungan di sekitar kita kadangkala menolak kasih kita.
karena Kristus sendiri selalu mengasihi kita sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Allah, Engkau adalah kasih dalam hidup kami, Allah yang selalu mengasihi kami dalam kondisi apapun, bahkan ketika kami dalam keberdosaan kami, Engkau memberikan Kristus, sehingga setiap orang yang mengasihi dan percaya tidak akan binasa tetapi beroleh hidup yang kekal, karena Allah begitu baik dalam hidup kami. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kami juga dapat mewujud nyatakan salah satu wujud dari buah roh, yaitu kasih yang kami terapkan dalam relasi dengan sesama kami. Kendati pun tidak selama-lamanya, saat kami berbuat kasih, respon yang kami harapkan baik, tetapi kadangkala mengecewakan, kadangkala menyedihkan. Namun itu semua tidak akan menghentikan kami untuk tetap berbuat kasih, sama seperti Allah dalam Yesus Kristus yang terus mengasihi kami dalam segala keberadaan kami. Inilah harap dan doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Sumber Kasih Abadi, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam seluruh aktivitas kita. Sampai bertemu kembali. Agar kami dekat padamu.